Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya. Saya hanya takut ketika kalian bosan timbul nanti apa mual-mual muntah-muntah atau gatal-gatal begitu. Takut saya begitu ya. Oke, ada yang baru bro ya. Ada yang baru kemarin saya bahas ini tentang ya buat cukai, bea cukai ya. Dan di hari ini adalah berita lagi ya ternyata ini ya pejabat bea cukai Purwakarta berinisial REH atau kita baca begitu ya. Iya ini dilaporkan ke KPK ya karena adanya kenaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya atau LHKPN yang dinilai janggal gitu ya. Pengadunya adalah partner-partner ya dulu bekerja sama dengan oknum bea cukai ini namanya Wijanto Tirtasana itu kan ya. Begini bro, kuasa hukumnya Andreas ini menjelaskan bahwa pengaduan ini dilakukan karena kliennya ini juga merasa diperas gitu ya oleh pejabat yang dimaksud gitu. Wijanto ini dipaksa untuk bayar utang yang nilainya terus meningkat. Jadi kalau nggak bisa bayar, mungkin ya nggak bisa bayar bunganya meningkat, nggak bisa bayar, meningkat lagi dan meningkat lagi atau mirip-mirip dengan saya bingung ini oknum bea cukai atau rentenir bingung ya jadinya ya begitu ya. Nah, karena itulah dilaporkan selain dari ada laporan yang janggal, yang kedua adalah ini apa merasa diperas gitu ya. Awalnya ini Wijanto ini mempunyai hutang ini 7 miliar rupiah ya dan telah dibayar ya. Dan malah diintimidasi bro ya dengan aparat militer untuk mengakui jika hutang tersebut belum diselesaikan padahal sudah dibayar ya. Jadi mengaku dan membawa salah satu ini mungkin baru lagi ini ya karena dia membawa aparat militer ya. Dia membawa dalam kutip aparat militer itu oknum juga ya. Ini mungkin selain itu juga ada merembet-merembet juga ya karena tugas aparat militer ini bukan untuk menagih hutang seperti dari kolektor, bukan seperti itu ya. Itu untuk mengamankan negara kan seperti itu kan ya. Dan dan dia harus mengakui bahwa dia masih punya utang gitu. Waduh, itu yang dilaporkan seperti itu ya. Ini dilaporkan pada Senin ya tanggal 4 Mei 2024 ya gitu kan ya. Dan coba kita lihat ini bagaimana reaksi dari para netizen ya. Ini netizennya kalau coba kita lihat dulu ya. Pemirsa, seorang petinggi bea cukai di Purwakarta dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena banyak, gak cuma di Purwakarta aja, all over Indonesia, especially daerah gua ya, kudu dievaluasi lagi si instansi negara ini. Gue cerita sedikit ya, back to 2018, when I was in high school, waktu gue masih kelas 12, itu banyak banget dari teman-teman gue yang terobsesi untuk masuk ke STAN. Salah satu institusi negara yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kita. Jadi setelah lulus, most likely mereka bakalan kerja di entah itu di perpajakan atau di bea cukai. Dan gue bingung ya, karena obsesi anak-anak SMA untuk kuliah di institusi tersebut itu ya karena jaminan kerja dan setelah lulus bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gue bingung gitu. Orang-orang di daerah gue itu selalu bercerita bahwa orang-orang yang kerja di perpajakan atau di bea cukai itu gajinya gede, kaya raya. Emang iya sih, gue juga bingung ya. Gue ngeliat kayak ya rumahnya mewah gitu, punya mobil banyak gitu, asetnya banyak gitu. Sedangkan pas gue cek gaji orang yang bekerja di instansi ini tuh ya nggak jauh beda dengan gaji PNS bokap gue gitu. Bokap gue juga kerja sebagai PNS dulu, sekarang udah pensiun si Juli itu. Gajinya nggak terlalu banyak, kenapa bokap gue nggak kaya-kaya gitu? Atau karena nggak korupsi gitu kan? Ya gue nggak tahu juga sih. Karena dulu teman-teman gue yang sekarang juga udah kerja di bea cukai dan di perpajakan, ya dulu sih gue inget banget ya kayaknya mereka beli kunci jawaban UN gitu. Sedikit gue spill, mohon maaf. Ya jadi menurut gue intinya tidak hanya instansinya aja yang harus dievaluasi, tapi fondasinya yang mensupport pendidikan mereka itu harus dievaluasi lagi sih. Penyaringannya juga, track record orang-orang gimana. Karena untuk bekerja di pemerintahan itu tidak hanya dibutuhkan orang yang cerdas, tapi negara kita tuh butuh orang yang berintegritas dan jujur. Itu yang dibutuhkan. Kalau cuma orang pintar doang, banyak orang pintar gitu, emang banyak juga orang goblok juga sih.
Walaupun ada sebagian orang yang berdalih bahwa Ya, orang sudah yang mereka itu goblok. emang sudah kaya dari lahir. Kayak juga yang goblok nih. Masa? Coba dicek. Mungkin kayak dari lahir karena bokapnya dari dulu korupsi, terus dilanjutin karenanya korupsi lagi. Ya nggak ketahuan ya kak, korupsinya kapan itu udah bablas. Thank you, semoga gue selamat. Kenal lo. Ini masalah cukai ini banyak banget ya. Pagi-pagi baru bangun buka TikTok langsung muncul lagi masalah cukai. Ya, semua berawal dari masalah sepatu yang disuruh minta pajak 30-an juta yang gak masuk akal karena terlalu jauh dari harga belinya. Nah, aku juga pengen nih sharing sedikit cerita gue mengenai cukai yang pernah gue ngalami juga ya, karena aku juga pernah mendapatkan pengalaman yang buruk. Gak buru-buru banget, gak seburuk teman gue karena teman gue kena lebih parah. Tapi ada cerita mau sharing. 2 dari teman gue, 1 dari gue pribadi. Pertama kita mulai dari teman gue dulu yang dapat sialnya ketika dia masuk ke gerbang cukai pulang dari luar, yaitu adalah teman gue ini ketika dia keluar negeri dia pakai baju branded, pulang dia juga pakai baju branded yang dia beli di Indonesia, tapi waktu dia pulang ditagih deh cukainya. Kok bisa ditagih pada dia beli di Indonesia? Ya, karena kenapa enggak, itu orang Cina kaya, kita mau dong bikin alasan biar kamu bayar biar kita dapat duit, sesimpel itu. Yang kedua, teman gue yang sudah sering beli barang dari Cina impor ke sini jual di sini juga, jam tangan. Ketahuilah kalau ini bukan transaksi pertama dia untuk beli barang masuk ke Indo, ya, dan dia bilang udah lebih dari ratusan kali juga karena memang bisnis dia. Tapi ya begitu, walaupun udah bukan pertama kali selalu aja dibikin ada masalah sama orang cukainya. Terakhir yang gue dengar dari dia adalah ketika dia masukin barang ke sini, dia juga sudah bayar pajak segala macam 11% dengan 6,5 sampai ke gerbang cukai kali ini orang cukainya minta pajak lebihin untuk mereka. Kenapa? Alasannya apa? Ya, bukan karena temen gue kurang bayar, tapi karena orang cukai bikin gini nih. Lo di Indo jualnya harganya kali 1,2, berarti lo juga harus bayar sesuai dengan pajak yang lo jual di Indo. Apa hubungannya? Tidak masuk akal. Kenapa dibikin kayak gitu tiba-tiba? Bayangin pajak yang lo bayar tidak disuruh itu jangan sesuai dengan invoice yang lo purchase di luar, tapi sesuai dengan nominal yang lo jual di Indo, yang padahal barangnya belum dijual, yang padahal produknya gak sama dengan yang dia lihat, cuma kayak lihat brand harga juara taruh gak masuk akal lah pokoknya. Jujur maunya duit sendiri. Udah gitu, gua sendiri juga pernah ngalamin. Ya, aku pesen botol parfum dari luar masuk ke Indo. Ya, lo pesen botol parfum misalnya, ada invoice-nya gitu kan, produk A, B, C. Nah, sampai di sini barang turun, dicek deh, ditahan deh, lampunya belum hijau, masih merah gitu kan. Masalah gue gimana dong? Pajak udah bayar, surat udah lengkap segala macam. Masalahnya di kodenya. Follow me. Gini, ketika aku pesen botol parfum, kotaknya itu ada tulis kode. Ya. Invoice-nya ada kode A, B, C. Kotaknya ada kode A, B, tapi C gak ada. Kenapa gak ada? Ya karena orang Cina bilang kotak mereka dia habis, jadi pakai kotak yang kosong. Tapi barangnya tetap sama kok. Barangnya tetap sama. Sesuai dengan invoice, sesuai dengan gambar. Tapi orang pajak tidak mau tahu. Bukan orang pajak, sorry. Orang cukai tidak mau tahu. Mereka bilang kotak itu beda bro. Kalau ada kodenya gak boleh nih. Terus dia bilang, ya udah bapak ambil aja kotaknya, gue mau botol parfumnya kan sama sesuai invoice. Ya gak boleh bos, tetap gak boleh. Ada kalimat yang dia kurang ucap sih, karena menurut gue ada kalimat yang missing di sana, yaitu kita mau duit kamu. Harusnya bilang gitu aja, gitu kan. Ya jadi menurut gue sangat bodoh lah, gara-gara masalah gak ada kode doang, gue harus dituntut bayar lebih sama orang pajaknya, ya kan. Dari temen gue aja bilang ya, kalau lo pertama kali bikin CV atau PT, pertama kali mau beli barang dari luar dan masuk ke Indo, udah pasti bakal dikenain masalah. Udah pasti, itu udah aturan mereka gitu kan. Biasa di charge paling kecil gue rasanya 5 juta gitu. Ya, udah sengaja dibikin masalah. Walaupun dokumen lo lengkap, walaupun barang lo beli sesuai dengan invoice, mereka akan cari cara untuk fuck you up, brother. That's the truth, ya. Temen gue ada sering transaksi, udah sering bayar cukai segala macam, bayar pajak segala macam. Dibilang lo bayarnya kurang gara-gara harga jualnya berbeda dengan Indonesia. Harus ikutin harga yang di Indo. Nggak masuk akal. Gue ya isi barangnya sama,
perihal kotak tidak ada kode. Yang gue yakin banget, kalaupun kotak gue ada kode, pasti mencari lagi masalah lain. Oi, ini kenapa pipetnya tidak ada box kode sendiri? Pasti, gue yakin. Gue tahu pemikiran orang licik gitu. Gue mending ya, kalau kalian mau nagih duit lebih itu ya. Gue mending kalian jujur bilang gue salah di mana, dibanding bersembunyi di alasan yang gak masuk akal. Atau terus terang aja bilang ke gue gitu loh, Mas, kita mau rampok Mas, karena ya begitulah tradisi di sini. Kita tahu dokumen Mas udah rapi, tapi kita tetap mau aja rampok Mas. Jadi ya minta duit 5 juta lebih untuk stok kita, kalau enggak gak keluar nih. Mending dibilang gitu daripada lo sembunyi di belakang institusi yang diurusin pemerintah segala macam. Ya kalau lo bilang gitu kan aku boleh tonjok kamu sampai sekarang gitu loh. Karena kan lo udah bilang kalau lo tuh mau berniat jahat. Bisa gua situ lo sampai mati gitu kan kondisi yang, karena jujur aku sangat-sangat kesel lah sama orang yang begitu. Ya begitu, gak perlu gua kode kata kasar lagi. Kalian ngerti sendiri kan, meresahkan masyarakat. Banyak loh yang kena, gak cuma gua doang. Ya lagi kasus ini udah lama, kejadian kayak gini itu sudah terjadi terus-terusan sampai ada netizen komentar kan, apakah orang cukai itu adalah mafia atau perampok dan berseragam doang, which is gak semuanya, tapi ada. Karena kalau gak ada gak mungkin ada hal ginian gitu. So ya, hopefully masalahnya cepat diteratasi ya. Karena gak enak loh ketika kita sudah bayar cukai, udah bayar pajak segala macam, udah banyak korupsi ribuan triliun, ya kan? Dan masih ada ginian terjadi. Itu menurut gua agak, ya kapan Indonesia mau maju? Sumpah Indo tuh kaya cok. Indo tuh kaya. Terlalu banyak korup doang, sumpah. Sama mungkin masyarakat juga harus upgrade kali ya, biar gak gini gitu loh. Dan itu aja sih. Pemirsa seorang Jadi begitu ya bro ya, penjelasan dari dua netizen ya. Pertama mungkin kalian tahu semuanya ya, itu adalah Arya Yuda yang kemarin viral karena protes jalan di Lampung rusak kemarin sampai viral itu ya. Itu sekarang dia ngomentari masalah bea cukai ini. Keren ya. Oke, mungkin bisa saja, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Sip.